Perkenalkan, kami dari Universitas Internasional Batam akan menjelaskan mengenai perancangan yang telah kami buat, yaitu perancangan sistem reservasi untuk Koting Lab Batam. Hal ini akan dipresentasikan oleh kelompok 7 dari kelas 6 NNMB. Hal ini kami lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah dari Sistem Informasi Manajemen dengan Pak Suwarno sebagai dosen mata kuliah. Kami memiliki 5 anggota kelompok, yaitu yang pertama Winson dengan NPM 241285, Tiana dengan NPM 241281, Frentio dengan NPM 241275, Tony dengan NPM 241338, dan saya sendiri Feby Huang dengan NPM 202041303. Di sini saya juga ingin berterima kasih kepada pihak UMKM Koting Lab Batam atas kerjasama yang telah dilakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat mengenai UMKM Koting Lab Batam. Jadi Koting Lab Batam ini merupakan usaha yang bergerak pada bidang otomotif, yang menyediakan jasa coating, detailing, dan perawatan lainnya. Jadi usaha ini telah berdiri sejak tahun 2022 yang didirikan oleh Bapak Gama Maulana. Bapak Gama Maulana ini mendirikan usaha ini karena dari awal dia sudah memiliki ketertarikan terhadap bidang otomotif. Jadi Koting Lab Batam ini berlokasi di Kota Batam, Jalan Raden Patah, nomor 77, Lubuk Baja. Koting Lab Batam ini merupakan UMKM rebranding dari High Five Detailing and Coating Batam. Berikut saya lampirkan foto untuk Instagram dari Koting Lab Batam, yaitu kotinglab.id. Jadi dapat kalian lihat sendiri, tertera beberapa detail yang dapat kalian temukan di bio dari kotinglab.id, dan apabila kalian ingin mencari kontak personnya, kalian dapat mencari di Linktree yang tertera. Berikut ada katalog dari Koting Lab Batam, yaitu yang pertama ada Silver Package yang small dengan harga 2.500.000 dan large dengan harga 2.700.000. Ada juga Gold Package dengan all size, Platinum all size, Luxury Package all size, dan Special Package all size. Jadi harganya tertera dari 2.500.000 hingga 10 juta ke atas. Untuk hal-hal lain kalian dapat lihat sendiri di katalog. Jadi udah tertera jelas semua detail dan harga yang terinclude dalam package. Sekarang saya akan membahas mengenai permasalahan yang timbul dalam UMKM Koting Lab ini yang ingin diselesaikan oleh kelompok kami. Yang pertama yaitu kesalahan data. Kesalahan data ini terjadi akibat kurangnya kehadiran sistem yang dapat melakukan pendataan reservasi dan kejelasan dalam koleksi data pelanggan. Yang kedua yaitu pesanan ganda. Pesanan ganda ini terjadi disebabkan oleh kurangnya teliti dari pekerja reservasi. Akibat pesanan ganda dapat mengurangi omset, efektivitas, dan efisiensi dari proses bisnis. Dan yang terakhir yaitu kekurangan efektivitas dalam pembagian slot. Slot dalam memberikan pelayanan terbatas dengan penyesuaian jumlah pekerja lapangan. Hal ini dapat mempengaruhi profit dari sebuah perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mapping proses bisnis. Seperti yang kita dapat lihat di slide, di sini terdapat proses bisnis UMKM Koting Lab Batam, dan di bawahnya terdapat beberapa tabel yang terdiri atas 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu penerimaan pesanan pelanggan UMKM Koting Lab Batam ini. Setelah penerimaan pesanan pelanggan, akan ada proses koordinasi pelanggan oleh staf admin UMKM Koting Lab Batam ini. Setelah proses koordinasi pada pelanggan oleh staf admin UMKM Koting Lab Batam ini, akan ada proses pendataan oleh staf admin UMKM Koting Lab Batam. Setelah proses pendataan oleh staf admin UMKM Koting Lab Batam ini, akan ada proses informasi oleh staf admin kepada pekerja lapangan UMKM Koting Lab Batam. Selanjutnya itu tahap yang kedua. Tahap kedua yaitu proses penerimaan data reservasi harian UMKM Koting Lab Batam.
Setelah proses penerimaan data reservasi harian UMKM Koting Lab Batam, akan ada proses pembagian pekerjaan sesuai slot pekerja lapangan yang terdapat pada UMKM Koting Lab Batam ini. Setelah itu akan ada proses pengerjaan sesuai pesanan pelanggan di UMKM Koting Lab Batam ini. Setelah proses pengerjaan yaitu penyelesaian pengerjaan pesanan. Dan yang terakhir yaitu tahap ketiga, yaitu proses pembayaran oleh pelanggan atau full payment kepada UMKM Koting Lab Batam. Dan yang terakhir yaitu pelanggan sudah bisa menerima kendaraan setelah melakukan perawatan pada UMKM Koting Lab Batam. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Winson. Saya akan menjelaskan slide ke-6. Nah, di sini saya akan menjelaskan overview yang terjadi pada UMKM atau struktur proses pada UMKM. Nah, proses yang dimaksud adalah proses pada reservasi dan proses progres yang terjadi ketika customer melakukan interaksi dengan pihak UMKM. Nah, di mana prosesnya ini terdiri dari 3 bagian, di mana ada bagian pelanggan dan bagian admin atau reservasi. Bagian terakhir adalah pekerja lapangan. Nah, pada konsumen ini bagiannya akan terjadi adalah melakukan reservasi atau yang dinamakan booking dan menanyakan perihal detail. Nah, dari pihak konsumen kita akan berpindah ke pihak admin. Nah, di proses admin ini akan terjadi yang namanya reservasi atau yang dinamakan booking. Reservasinya ini lebih ke arah detail. Nah, dari pihak admin akan menjelaskan perihal paket apa saja yang terdiri dan apa saja yang kita jual dan apa saja kelebihan dan kekurangan yang didapatkan ketika konsumen tersebut memilih paket tersebut. Nah, dari pihak admin kita akan pindah ke pihak konsumen lagi, di mana konsumen akan mengkonfirmasi ulang. Di mana konfirmasi ulang itu untuk melihat apakah mereka menyetujui dari penawaran yang diberikan oleh admin. Nah, ketika setuju maka akan langsung diproses. Nah, jika tidak setuju maka akan melakukan reservasi ulang, di mana kita akan memberikan detail yang lebih lanjut dan memberikan penawaran lagi untuk memberikan calon konsumen tersebut untuk tertarik lah untuk mengambil produk yang kita berikan dari pihak Koting Lab. Nah, dari bagian admin kita akan lanjut ke bagian proses, yang prosesnya itu dimana akan dilakukan oleh pekerja lapangan. Nah, pekerja lapangan ini akan melakukan proses apa saja. Nah, sebelum diterima oleh pekerja lapangan dari pihak admin, jika sudah melakukan persetujuan dengan calon konsumen, maka mobil yang diberikan dari konsumen akan melakukan step yang namanya QC atau quality control. Nah, dari situ jika sudah dicek dari segala macam yang dilakukan dari pihak admin, maka baru diberikan ke pihak lapangan. Nah, dari pekerja lapangan akan melakukan yang namanya step polish, detailing, dan coating. Nah, dari situ maka akan diberikan proses finishing, dan setelah finishing maka akan diberikan surat terima. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya, Fentio, NPM 2041275. Saya akan menjelaskan tentang Detailed Activity Diagram atau disingkat sebagai DAD. DAD merupakan penggambaran aktivitas secara detail untuk UMKM saat ini, yaitu Koting Lab Batam. Nah, di sini kita dapat melihat pada diagram tersebut, yaitu pada pelanggan Koting Lab akan melakukan reservasi melalui chat. Nah, setelah itu pekerja reservasi pada Koting Lab atau adminnya akan mengkonfirmasi waktu dan jenis reservasi yang dibutuhkan pelanggan.
Setelah mengetahui waktu dan jenis reservasinya, pelanggan akan menentukan reservasinya, apakah hasilnya setuju atau tidak setuju. Nah, jika setuju, maka pekerja reservasi atau admin akan melakukan proses reservasi slot pada layanan. Nah, jika tidak setuju, maka pekerja reservasi atau admin pada Koting Lab akan mengkonfirmasi ulang alternatif dan reservasi slotnya. Setelah itu, pekerja reservasi atau admin pada Koting Lab akan melakukan proses pembayaran deposit dan fix slot jika setuju. Setelah itu, pekerja reservasi atau admin akan melakukan pencatatan manual pada buku pesanan dan layanan pada UMKM Koting Lab. Setelah itu, admin akan melakukan penyusunan pesanan setiap tanggal untuk rekapan reservasi bagi pekerja lapangan. Jadi mereka akan mencari tahu tanggalnya berapa, kapan dibutuhkannya untuk menjadi rekapan bagi pekerja lapangan tersebut. Setelah mengetahui itu, pekerja lapangan akan menerima rekapan yang telah dibuat oleh admin pada UMKM Koting Lab, dan mereka akan menerima reservasi rekapan pada hari tersebut. Nah, setelah mendapatkan rekapannya, pekerja lapangan melakukan proses setiap kendaraan yang masuk sesuai dengan jenis layanan atau jenis reservasi yang dibutuhkan oleh pelanggan tersebut. Nah, setelah mereka melakukan prosesnya, maka akan selesai melakukan proses pada reservasi UMKM Koting Lab. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dibawakan oleh saya Tiana dengan NPM 2041281. Kita akan membahas mengenai drawings area of improvement yang akan dilakukan terhadap UMKM Koting Lab Batam, di mana kita akan membuat perancangan terhadap sebuah sistem reservasi yang diharapkan dapat digunakan oleh pelanggan dan pihak UMKM dalam melakukan reservasi. Dengan sistem reservasi tersebut diharapkan dapat membuat sebuah proses bisnis lebih efektif dan efisien. Dan di atas ini ada yang namanya detailed activity diagram yang telah dibuat oleh tim dalam menggambarkan proses yang akan dilalui oleh pelanggan, admin, ataupun pekerja lapangan setelah dibuatnya sistem reservasi tersebut. Yang langkah pertama yaitu diharapkan dapat diakses melalui sebuah link reservasi, di mana pelanggan dapat mengklik link tersebut dan masuk ke tahap kedua. Di dalam link yang sama, mereka dapat mengisi data, pilih waktu, dan melakukan pemilihan terhadap jenis perawatan yang diinginkan dari UMKM tersebut. Nah, di tahap ketiga itu diharapkan pelanggan dapat di dalam link yang sama juga untuk melakukan pembayaran deposit melalui m-banking ataupun ATM dan mengupload bukti tersebut kepada link tersebut ataupun sistem tersebut. Nah, selanjutnya tahap keempat itu akan dilakukan oleh admin, di mana admin harus menerima dan mengecek dari bookingan tersebut, termasuk pembuktian pembayaran deposit tersebut. Nah, setelah itu di setiap harinya admin harus melakukan rekapan atau print mungkin yang disebut seperti list orderan hari tersebut dan diserahkan kepada pihak pekerja lapangan, dan pekerja lapangan dapat melakukan pembagian pekerjaan sesuai kapasitas yang mereka miliki. Dan tahap selanjutnya adalah pekerja lapangan dapat melakukan pengerjaan atau menerima kendaraan yang masuk di UMKM Koting Lab dan melakukan perawatan sesuai dengan bookingan tersebut. Nah, di tahap terakhir itu diharapkan mereka dapat menyelesaikan semua proses perawatan dan diserahkan kembali kepada pelanggan dengan baik dan benar. Perancangan sistem reservasi ini diharapkan dapat membantu kedua belah pihak, di mana pelanggan juga dapat menghemat waktu dalam melakukan bookingan, dan pihak UMKM juga dapat lebih mudah, efektif, efisien dan pembagian pekerjaan dan menghindari yang namanya human error ataupun kesalahan data yang menyebabkan kerugian dalam pembagian kerja dan kapasitas yang mereka miliki. Jadi menghindari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya sudah kita jelaskan di slide sebelumnya. Nah,
Jadi diharapkan sistem informasi ini dapat menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat dalam UMKM ini. Dan kita juga mau di sini berterima kasih kepada Bapak Suwarno STMM yang sudah membimbing kami, dan kepada pihak UMKM yang telah kerjasama dengan kami untuk melakukan perancangan ini, dan diharapkan proyek ini dapat mencapai hasil yang maksimal. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton. Sampai jumpa. Bila ada salah mohon kata, saya mewakilkan tim untuk memohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.